Dan bisa kita lihat dari hasil sambungan saya di sini memang sudah menyatu dengan baik seperti ini. Ini batas bonggol yang saya lakukan penyambungan. Jumpa lagi di channel YouTube kami. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman durian semua cara kita melakukan penyambungan pada bibit durian agar nanti bisa kita memperoleh pohon durian kita bisa pendek dan cepat berbuah. Kita ketahui bersama bahwa di dalam kita melakukan penyambungan pada bibit durian ada beberapa cara yang bisa kita lakukan agar nanti dari pohon durian kita bisa pendek dan cepat berbuah. Untuk di sini nantinya saya akan perlihatkan yang saya lakukan penyambungan pada bibit tanaman durian saya, yaitu dengan melakukan penyambungan pada samping bonggol bibit durian saya, yang dimana bisa kita lihat bersama bahwa di sini untuk bibit durian saya sudah tidak layak lagi dilakukan sambung pucuk. Jadi salah satu cara nanti agar saya bisa memperoleh pohon durian saya pendek dan cepat berbuah, yaitu nantinya saya akan melakukan penyambungan pada samping bonggolnya. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja saya memperlihatkan cara kita melakukan penyambungan pada bibit tanaman durian kita pada samping bonggolnya. Namun sebelum saya memperlihatkan caranya, terlebih dahulu saya akan perlihatkan alat dan bahan yang perlu kita persiapkan. Yang pertama di sini kita siapkan pisau, di mana untuk pisau yang kita gunakan di sini harus benar-benar tajam dan bersih agar nanti dalam proses kita melakukan penyambungan mudah kita lakukan dan tingkat keberhasilan sambungan kita nantinya bisa berhasil dengan baik. Kemudian yang berikutnya kita siapkan ikatan dan sungkupan, di mana untuk ikatan dan sungkupan di sini saya menggunakan plastik pembungkus es lilin. Ini contoh dari plastik pembungkus es lilin yang nantinya saya akan gunakan sebagai sungkupan. Kemudian dari plastik es lilin ini saya bagi beberapa bagian seperti ini untuk saya jadikan pengikat sambungan dan sungkupan nantinya. Dan yang terakhir kita siapkan enteris, di mana untuk enteris yang akan kita gunakan sebagai penyambungan nantinya adalah enteris yang kita ambil dari pohon indukan durian kita yang sudah produktif atau yang sudah berbuah, agar nanti dari hasil sambungan kita bisa cepat berbuah. Kemudian untuk enteris yang kita gunakan di sini kita ambil enteris yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, dan sudah memiliki mata-mata tunas yang menonjol seperti ini namun belum mekar. Baik, itulah tadi beberapa alat dan bahan yang sudah saya perlihatkan. Kemudian langkah berikutnya saya akan perlihatkan kepada para sahabat cara kita melakukan penyambungan pada bibit durian kita pada samping bonggolnya. Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu kita akan lakukan pemotongan pada batang bibit durian kita di atas bonggolnya. Ini contoh dari bibit durian saya yang saya akan lakukan pemotongan, yaitu kira-kira untuk pemotongan yang saya lakukan dari batas bonggolnya kurang lebih sekitar 2 cm. Jadi saya akan lakukan pemotongan nantinya di sini. Ini saya akan potong. Setelah kita melakukan pemotongan dari batang bibit durian kita, kemudian langkah berikutnya kita melakukan pengirisan, di mana untuk pengirisan yang kita lakukan di sini yaitu pas batas bonggol bibit durian kita, yang dimana kita lakukan pengirisan di samping seperti ini. Adapun untuk kedalaman pengirisan yang akan kita lakukan kira-kira sepanjang kurang lebih 2 cm. Untuk pengirisan di sini kita mengenai sedikit kayunya. Kemudian kita sisakan sedikit kulitnya, kita potong seperti ini. Ini bisa kita lihat para sahabat contoh pengirisan yang saya lakukan modelnya seperti ini. Setelah kita melakukan pengirisan dari batang bibit durian kita, kemudian langkah berikutnya kita ambil enteris untuk kita lakukan penyambungan. Dimana untuk enteris yang nanti yang akan saya gunakan di sini yaitu saya menggunakan 2 mata tunas enteris. Jadi untuk enteris yang saya gunakan akan saya lakukan pemotongan di sini. Kemudian untuk daunnya di sini saya sisakan sedikit seperti ini. Ini contoh enteris yang akan saya gunakan. Setelah enteris kita siapkan, kemudian kita lakukan pengirisan.
Dimana untuk pengirisan yang kita lakukan di sini yaitu cukup sebelah saja. Usahakan untuk pengirisan yang kita lakukan harus benar-benar halus dan rata, tidak ada sisa-sisa irisan yang menempel. Kemudian kita iris bagian di belakangnya sedikit seperti ini. Ini contoh pengirisan entris yang saya lakukan, modelnya seperti ini. Kemudian kita masukkan entris. Usahakan di sini karena untuk irisan agak lebar kita lakukan, jadi untuk entris yang kita masukkan itu salah satu sisi rata pinggir. Setelah entris kita masukkan, kemudian kita ambil pengikat untuk kita lakukan pengikatan. Dimana untuk pengikatan di sini kita lakukan dari bawah ke atas. Untuk pengikatan di sini jangan terlalu kencang kita lakukan dan jangan juga terlalu lemah. Ini contoh pengikatan yang saya lakukan, modelnya seperti ini. Setelah kita melakukan pengikatan, kemudian langkah berikutnya kita lakukan penyungkupan. Dimana untuk penyungkupan nantinya yang akan kita lakukan di sini, kita sungkup sampai melebihi batas ikatan sambungan yang kita lakukan. Lalu kita ambil pengikat, kita ikat pada sungkupan ini. Dimana untuk pengikatan di sini jangan terlalu kencang kita lakukan agar nanti apabila ada embun yang berlebihan dalam sungkupan, nantinya embun bisa menetes keluar. Ini contoh dari sungkupan yang saya lakukan, modelnya seperti ini. Saya lakukan pengikatan tidak terlalu kencang. Baik para sahabat pencinta tanaman durian, inilah hasil penyambungan yang saya lakukan pada bibit durian saya, yang dimana saya lakukan penyambungan pada samping bonggolnya. Kemudian untuk perawatan selanjutnya adalah tinggal kita menjaga dari kondisi media tanam dari bibit durian kita, jangan sampai mengalami kekeringan, dan jangan sering juga kita lakukan penyiraman apabila media tanam masih lembab. Jadi untuk media tanam di sini cukup kita jaga kelembapannya saja, karena apabila terlalu basah media tanamnya, nanti untuk penguapan pada sungkupan bisa terjadi sangat tinggi, sehingga nanti bisa menyebabkan gagalnya sambungan kita atau terjadinya pembusukan pada entris yang kita lakukan penyambungan. Kemudian nanti kita simpan di tempat yang teduh, jangan dulu kita kasih kena sinar matahari langsung. Kemudian yang berikutnya saya akan perlihatkan contoh dari hasil penyambungan yang saya lakukan pada bibit durian saya pada samping bonggolnya yang sudah berhasil saya lakukan. Ini saya akan perlihatkan contoh dari hasil penyambungan bibit durian saya yang saya lakukan pada samping bonggolnya, dan bisa kita lihat dari hasil sambungan saya di sini pertumbuhannya begitu baik. Karena di sini dari sambungan yang saya lakukan sudah menyatu dengan baik, jadi ini waktunya saya akan lakukan pelepasan ikatan sambungan. Ini saya akan melepas dari ikatan sambungan yang telah saya lakukan. Dan bisa kita lihat dari hasil sambungan saya di sini memang sudah menyatu dengan baik seperti ini. Ini batas bonggol yang saya lakukan penyambungan. Baik para sahabat pencinta tanaman durian semua, demikian apa yang sudah saya perlihatkan cara kita melakukan penyambungan pada bibit durian kita pada samping bonggolnya, agar nanti kita bisa memperoleh pohon durian kita pendek dan cepat berbuah. Semoga dengan apa yang sudah saya perlihatkan ini bisa bermanfaat. Salam sukses selalu. Salam pencinta tanaman durian.